الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أما بعد، kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Marilah kita sama-sama proses bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga takwa kita ini diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan sebagai umatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam selama ini cenderung keliru mengartikan ibadah dengan membatasinya pada ibadah-ibadah ritual. Betapa banyak umat Islam yang disibukkan dengan urusan ibadah mahdah, tetapi mengabaikan kemiskinan, mengabaikan kebodohan dan kelaparan, kesengsaraan dan kesulitan hidup yang diderita saudara-saudara kita. Betapa banyak orang Islam kaya yang dengan khusyuknya meratakan dahinya di atas sajadah, sementara di sekitarnya tubuh-tubuh layu digerogoti penyakit dan kekurangan gizi. Atau betapa mudahnya jutaan bahkan miliaran uang yang dihabiskan untuk upacara-upacara keagamaan, di saat ribuan anak tidak dapat melanjutkan sekolah dan ribuan orang tua masih harus menanggung beban mencari sesuap nasi. Ribuan orang sakit menggelepar menunggu maut karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Bahkan di saat ratusan umat Islam terpaksa menggadaikan iman dan keyakinannya kepada agama umat lain yang penuh kasih, padahal sebagaimana baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melukiskan dengan sabdanya, perumpamaan kaum mukmin dalam hal jalinan kasih sayang, kecintaan dan kesetiakawanan sama seperti satu tubuh yang bila satu anggotanya mengeluh karena sakit, maka seluruh anggota lainnya menunjukkan simpatinya dengan berjaga semalam dan menanggung panas karena demam. Kaum muslimin, sidang Jumat di Masjid Darul Ma'arif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, seperti yang dikisahkan oleh seorang sahabat Nabi. Suatu hari kami berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang siang hari. Tiba-tiba datanglah rombongan orang-orang yang berpakaian hampir telanjang dan compang-camping, sambil bertelekan pada pedang-pedang mereka, bahkan kebanyakan seluruhnya dari motor. Tiba-tiba wajah Nabi berubah melihat penderitaan mereka. Beliau masuk kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah mengerjakan sholat, Rasulullah
yang mulia berkhutbah, beliau membacakan beberapa ayat, di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang artinya, hai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan pemeliharamu yang menciptakan kamu dari yang satu. Beliau menganjurkan supaya setiap orang mengeluarkan sedekahnya sandang atau pangan. Berbondong-bondonglah para sahabat menyumbangkan apa yang mereka punya. Bahkan ada seorang Ansor memikul satu kantong yang begitu berat sehingga tangannya hampir tidak bisa membawanya. Aku melihat dua tumpukan makanan dan pakaian, dan aku melihat wajah Rasulullah bersinar-sinar karena kegembiraan. Setelah itu Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang memulai kebiasaan yang baik itu sesudahnya, dan barang siapa memulai kebiasaan yang jelek dalam Islam, maka baginya dosa, dan dosa orang yang melanjutkan kebiasaan jelek itu sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa ini kebiasaan yang baik, sunnah hasanah, adalah menggerakkan umat Islam untuk bersama-sama membantu meringankan penderitaan sesama muslim, dan kebiasaan jelek adalah membiasakan bersikap acuh tak acuh kepada penderitaan orang lain. Al-Quran menyindir orang-orang yang ketika diberi kekayaan mereka dimuliakan oleh Allah, dan ketika diberi kemiskinan mereka mengira Allah menghinakannya. Sekali-kali tidak demikian. Kemudian Allah menyebutkan penyebab kemiskinan adalah kecenderungan untuk tidak memuliakan anak yatim. Tidak adanya usaha bersama untuk membela orang-orang miskin, kecenderungan untuk menggunakan sumber-sumber daya secara rakus, dan kecintaan yang berlebihan pada harta benda. Sebagaimana diketahui, keterpurukan Islam sama sekali bukan karena ajarannya, melainkan karena kualitas hidup umatnya. Kemiskinan, keterbelakangan, dan rendahnya tingkat keterdidikan umat Islam dibandingkan umat lain itulah yang membuat Islam direndahkan orang. Umat Islam dan khususnya kaum Nahdiyin kiranya agar mampu bersemangat dalam meningkatkan kualitas ekonomi sebagai basis dalam memajukan mutu pendidikan umat. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam tidak pernah menghendaki umatnya terdampar dalam sesuatu kumuh dan miskin. Bahkan sebaliknya, Islam banyak mengingatkan para pengikutnya untuk ditransformasikan kepada ibadah sosial. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu menghindarkan perbuatan keji dan kemungkaran. Misalnya menggambarkan dua sisi makna ibadah sholat bagi kehidupan manusia, sebagai ibadah ritual sekaligus ibadah sosial. Pernyataan sejenis dapat ditemukan kemudian pada ibadah haji, zakat atau puasa, dan kenyataan ini mengisyaratkan bentuk pemahaman keagamaan umat Islam yang masih berkutat pada tahap simbolik. Mereka kaya dan sholat, tetapi kita masih belum menerapkan makna sholat sebagai ritual sosial tanpa disertai penghayatan tentang ajaran tersebut. Pemahaman seperti itu tidak membuat umat tersadar akan inti ajaran Islam. Makna sebuah hiasan kunci surga yang terbuang merupakan sebuah bentuk kesia-siaan kita dalam memaknai ajaran Islam tanpa ada realisasi dalam pemahaman ini. Pada kenyataannya, kita lihat di negeri kita Indonesia, bahkan Indramayu khususnya, umat Islam sudah beratus-ratus tahun masih ada yang merintih tentang kemiskinan dan kebapaannya. Makna ibadah sosial yang telah hilang dalam kehidupan ini sekiranya dapat ditumbuhkan kembali dalam kancah kehidupan global yang penuh tantangan. Makna dengan sebuah pemahaman dalam diri kita
Selaku umat Islam, marilah untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan dari ruang lingkup yang terkecil, terlebih dahulu yaitu tetangga kita dan tetangga-tetangga yang lainnya. Dan inilah yang menjadi sebuah penguat kita dalam melaksanakan ibadah spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Fatih sampaikan di dalam khutbah ini, karena sepanjang yang kita ketahui bahwa ajaran-ajaran Islam itu bersifat dinamis dan selalu responsif terhadap tuntunan dan perkembangan zaman. Oleh karenanya, rumusan fikih dalam upaya mengentaskan kemiskinan tidak hanya mandek stagnan, karena fikih merupakan produk pemikiran tentang suatu ajaran yang dirumuskan sebagai respon terhadap kondisi sosialnya. Lebih-lebih karena Islam sendiri merupakan agama wahyu untuk umat manusia sepanjang zaman, maka niscaya ia pun potensi untuk selalu dinamis, responsif, serta mampu mengembangkan segala masalah manusia. Marilah kita bersama-sama memberdayakan umat Islam menuju pencerahan kehidupan dengan berpegang selamanya pada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadima wa lam yazal qailan 'alima. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsuma kuntum fasallu 'alayya wa inna salatakum tablughuni wa ya ayyuhar-rajuluna minhu syafa'ah sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika wal anbiya'i wal awliya'i was salihin wa nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatika al-'uzma wa kalimatika tamam wa qadu bi 'ananatika rabbaniyah wa taqadu bi haqqi wa qayatika samadaniyah. Allahumma ighfirna bi nafsina wa ahlina wa auladina wa qarabatina wa ra'ayati ajma'in. Allahumma atina bil muttabi'ina bi kulli faqih mutawajjina bi rijali sihhati wal hana. Allahumma atil 'amrana al-musayya bil mawazibina wa ra'ayah wal madinati al-indramayu wa balik maqasidana li tariqil huda wa rasyad. Allahumma ja'al mamlukatahu indramayu ma'muran bi taqaddumi masalah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya qabilul himmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru lahu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Kotak aman di sebelah.